Baik Kak, berikutnya A. Assalamualaikum A. Kalau orang yang kita hutangi berjanji akan membayar hutang di waktu yang telah disepakati dan setiap kita ingatkan selalu menunda, apa yang harus kita lakukan A? Jadi udahlah, terserah Faruk mau gimana aja. Jadi udah diingetin nggak mau bayar juga gitu ya. Iya, bahkan kejadian lebih galak yang menghutang Kak ya, yang berhutang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Silakan. Bagaimana A, untuk menasihati orang tua A, yang selalu suka berhutang gitu A? Apa gimana? Bagaimana menasihati orang tua yang suka berhutang A? Suka berhutang karena apa dulu ya? Kan ada yang kata Ustadz Ali kemarin, ada orang yang bangga sekarang menggunakan kartu kredit. Padahal itu kan ngutang aslinya ya. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang. Kalau kredit kan bukan pakai uang kita, hanya mungkin karena kalau kreditnya pakai bunga nggak sih, Faruk? Belum tahu A, belum pernah. Kita dikit-dikit maunya. Yang pasti denda kalau terlambat. Kalau terlambat, kalau nggak terlambat itu harus bayar nggak? Tapi mau apa? Berarti bukan pakai uang kita ya? Ya, hutang aja tanya. Ya, ada orang yang kesenangan ngutang, apalagi orang tua ngutang dengan mengharap-harap nanti anak yang bayar. Janganlah, nanti izah kita turun. Kalau kita banyak hutang tuh level kita tuh jadi turun ya. Kita mau ketemu juga jadi malu, kita akan menyembunyikan sesuatu. Harus ada niat bayar utang. Walaupun ke orang tua, walaupun ke anak, walaupun ke saudara, walaupun ke teman dekat, walaupun yang diutanginnya ini enggak nagih, walaupun yang diutanginnya ini kaya raya, mampu, tetap dalam pandangan Allah kita berhutang harus punya niat melunasinya ya. Punten dari Ustadz Ali, beliau sedang ada jadwal A. Oh iya, dicatat aja yang nanti jawabannya kurang lengkap dari AA. Nanti ketika ada Ustadz Ali, beliau membantu menjawabkannya. Ini berikutnya pertanyaan, dosakah saya jika saya meminjamkan uang ke orang tetapi dia janji mau bayar, tapi saya tidak tagih, jadi beliau nggak nagih dan saya tahu mereka juga mampu untuk bayar. Nah, diingatkan atuh, itu amal soleh ya, karena orang ngemplang hutang itu kan sebuah kezoliman. Biasanya jadi ewuh pakai ewuh, tapi ingatkan aja, bisa langsung, bisa lewat orang ketiga, maksudnya lewat pihak tertentu. Memang bagus kalau utang piutang itu tertulis, ada saksi, sehingga tidak ya, kalau kita ewuh pakai ewuh nanti pihak ketiga yang saksi itu yang bisa mengingatkan ya, harus diingatkan. Kalau kita ngutangin dengan niat nolong orang, maka seperti yang kemarin disampaikan, tiap hari kita bersedekah sejumlah hutang tersebut ya. Tapi gimana kalau kita mau mengikhlaskannya? Ya bagus, kalau sudah tidak mampu ataupun ini ya kita ikhlaskan, nggak apa-apa. Pokoknya intinya dari pembicaraan ini jangan pernah ada niat ngemplang utang gitu, walaupun kita nggak ada uangnya, walaupun orang yang kita utanginya orang yang kaya raya, tetap atau kepada siapapun hutang, tetap niat dan minta ke Allah supaya kita sanggup membayar. Kalau nanti Allah membalikkan dia hatinya udah halal, ya udah berarti Allah yang memberi jalan terlunasinya hutang dengan seperti itu. Siap Pak. Baik Kak, berikutnya A. Assalamualaikum A. Kalau orang yang kita hutangi berjanji akan membayar hutang di waktu yang telah disepakati dan setiap kita ingatkan selalu menunda, apa yang harus kita lakukan A? Jadi
Udahlah terserah Faruk mau gimana aja. Jadi udah diingetin nggak mau bayar juga gitu ya. Iya, bahkan kejadian lebih galak yang menghutang nggak ya? Yang berhutang. Ya kalau dengar dari penjelasan Ustadz Ali kemarin, kalau ada orang misalkan dia ngegampangin pinjam, nanti dia pinjam lagi, bagusnya gimana nih kita halalkan aja. Kalau nanti dihalalkan langsung dia nggak dapat pelajaran ya, tapi kita niatkan begini, ini orang nggak bisa bayar nih, tapi dia harus dapat pelajaran ya, dan saya juga nggak mau pusing dengan uangnya. Nah makanya udah saya niatkan halal, dan uangnya saya niatkan sedekahkan. Saya dengar dari Ustadz Ali kemarin begitu. Jadi ini si fulan hutang ke saya dan dia ngegampangin utang, tapi saya udah nggak mau lagi ada urusan utang piutang. Udah saya halalkan si utang itu dan nanti saya niatkan sedekah. Nah maka hutang dia tuh nggak ke kita lagi, tapi kepada yang misalkan yang kita niatkan sedekah. Apakah perlu kita ikrarkan ke dia? Kata Ustadz jangan, katanya, supaya dia dapat pelajaran bahwa dia tuh punya hutang gitu. Karena kalau dibiasakan begitu nanti dia akan berhutang ke sana sini dengan enteng tanpa keinginan membayar. Tapi dah orang berhutang teh ada hutang yang kepepet sekali, kepaksa ngutang ada juga, dan Allah tahu kita kepepet ya. Dan ada yang utang sebetulnya dia nggak kepepet amat, tapi seneng aja dia minjem gitu ke orang tuh. Nah ini yang akan bermasalah nanti. Assalamualaikum, izin bertanya, saya dulu ada sahabat karib yang berhutang lumayan besar kepada saya, sudah 11 tahun lebih belum dibayar. Dan kemarin saya tagih, malahan diblok nomor HP saya. Jadi sekarang saya tidak berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Juga dengan teman saya yang lain yang bersangkutan juga berhutang cukup besar dan diblok juga HP-nya. Sementara dia masih bisa bergaul dengan teman lain dan tidak merasa malu. Ya seperti yang tadi dikatakan itu ya, ingatkan saja bahwa hutang teh bisa kebawa mati. Nah, tapi kalau kita udah malas ya niatkan aja bahwa ini saya sudah, kalau mengingat dari Ustadz Ali udah saya halalkan, tapi hutangnya ini jadi bukan ke saya lagi, tapi hutangnya misalkan ke lembaga sedekah. Jadi kalau dia bayar sedekahnya, uangnya disedekahkan ke sana. Memang kasihan juga nih, ada orang yang memang tidak sanggup sama sekali bayar, udah usaha juga nggak ada uang buat bayarnya, nggak ada. Nah kalau yang kayak gini beritahu aja. Tetapi kalau dia mampu, sanggup membayar, punya ini punya itu, kalau kita halalkan dan dia merasa misal ya, merasa jadi ngenteng, nah kasihan juga buat dia ya. Hutang piutang harus bijak betul, karena tiap orang berbeda-beda kondisi meminjamnya dan kondisi kemampuan membayarnya. Dan kita kalau mau bayar utang lebihkan ya. Kita dulu pinjam sekian, 1 juta 20 tahun yang lalu, dan sekarang kan sudah beda. Kalau kita mau membayar utang tuh dilebihkan. Bagi yang kita ngutangin cuma 2 bagi kita tuh, yaitu kalau dia mengembalikan uangnya udah cukup dan berterima kasih udah cukup ya. Terima kasih, nah itu udah cukup buat kita kalau orang. Tapi buat yang berhutang sebaiknya lebihkan sebagai rasa syukur kita sudah ditolong oleh Allah lewat orang tersebut. Pak Faruk? Siapa? Sedang dipilihkan, Pak, pertanyaan-pertanyaan.
Gini rekan-rekan, kalau kita ngutang uang, nolong orang ya, kita harus juga sangat siap kalau uang itu tidak kembali, supaya jangan sampai kemakan pikiran dan hati kita gara-gara uang yang dipinjam orang. Kita masih punya uang, kita masih punya tempat berteduh, masih banyaklah rezeki kita. Tapi ada orang yang stres saja mikirin uang yang nggak ada pada dirinya. Pernah ini kejadian, ini orang kaya raya, lalu dia punya menantu. Menantunya ini baru nikah dikasih uang modal. Udah gitu pisah dan uangnya nggak dikembalikan. Waduh, kepikiran sampai sakit. Terus ibu teh mau apa, mikirin uang yang nggak ada. Yang ada aja luar biasa banyaknya, aset banyak, rumah banyak, sampai di Singapura punya rumah. Kenapa harus capek memikirkan uang yang tidak ada, ya, uang yang sedang dipinjam dan tidak dikembalikan? Waduh, itu padahal cuman dia tidak seberapalah dibanding dengan ratusan miliar yang dia miliki, tapi kepikiran terus. Nah, ini rugi hadirin sekalian. Kita harus memanage hati kita, jangan sampai uang yang dipinjam itu udah mah nggak dikembaliin, kitanya menderita, nggak bisa bahagia. Jangan sampai begitu ya. Kemana nih Pak Faruk? Ya, sedang film baca. Gimana kalau meninggal? Hutang misalkan kita punya hutang ke seseorang tapi lisan, terus meninggal orangnya, padahal orang yang meninggal itu punya hutang ke kita. Apa perlu kita sampaikan? Kalau tidak ada bukti tertulis, tidak ada saksi, ya sudah, kita halalkan saja. Allah Maha Tahu ya. Tidak perlu kita sampaikan ke keluarganya. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi. Misalkan bapak kamu punya utang ke saya 10 juta, sudah saya halalkan. Enak aja, mana buktinya, mana saksinya? Nggak ada. Udah, kalau gitu kejadiannya halalkan saja ya. Tidak usah disebut-sebut, nanti jadi masalah baru. Yang penting saksi tadi, ayah, saksi dan buktinya, ayah. Nah, gimana kalau kita mau menghalalkan? Nih, orang ini nggak sanggup bayar, ada urusan dengan kita ya. Dia masih hidup, ya kita sampaikan kalau memang kita ingin menghalalkannya supaya dia juga lega ya. Misalkan dia tidak sanggup bayar sama sekali, nih nggak ada uangnya, usahanya gagal terus, dia sudah kelihatan berusaha, udah halalkan, sampaikan kepada dia. Allah Maha Tahu kita menghalalkannya dan dia juga tahu, karena orang ini memang dalam keadaan tidak mampu membayar, dan mungkin kita tergerak untuk menghalalkan juga menjadi bagian dari terkabulnya doanya, karena ingin melunasi hutang sehingga kita dibalikan hatinya oleh Allah jadi ridho, halal, udah nggak usah dipikirkan. Tapi ada orang yang tidak niat membayar padahal dia mampu, ganti mobil, ganti kendaraan, tapi tetap utangnya tidak mau dibayar. Nah, kalau yang begini mau dididik ya bisa juga tidak disampaikan kepada dia supaya dia menyadari bahwa dia itu harus meninggal. Tapi kalau dia bayar, nanti uangnya dikasihkan ke masjid atau kemana yang kita niatkan. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang AA merasa belum bisa menjawab dengan baik. Di capture aja Pak Faruk supaya nanti bisa dijawab oleh Ustadz Ali ya, dan Ustadz Mulyadi ya. Siapa? Rekan-rekan sekalian, AA mohon maaf ya kalau AA mengatakan tidak tahu, belum bisa jawab, karena memang begitu keadaannya.
ingin bisa menjawab banyak pertanyaan, tetapi kalau sendiri tidak bulat, tidak yakin, maka lebih baik mengatakan belum tahu ya daripada sok tahu ya. Insya Allah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Masih ada waktu nih sedikit lagi. Iya, masih ada 7 menit. Saya ada pengalaman menjadi wakil almarhum kakak. Semua orang yang punya piutang kepada almarhum, semuanya saya bayar asalkan dia bersaksi demi Allah kalau almarhum punya hutang ke beliau. Tapi ada juga yang bohong, memanfaatkan sikon. Misalkan ada yang meninggal, ya siapa yang punya utang, lapor, tiba-tiba kakaknya pinjam ke saya 2 juta, tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti tertulis. Nah ini bagaimana ini ya? Karena bisa aja bohong, antri, ya hutang 1 juta lah. Ini kakakmu ini janji ke saya tiap bulan mau ngasih 2 juta. Aduh, ini bisa riweuh ya. Maka harus ada saksi dan bukti tertulis dulu sebagai yang prioritas untuk dilunasi. Makanya kalau utang piutang tuh harus ada bukti ya dan saksi. Tara regang dengar utang. Saya teh bicara utang piutang begini ngebayangkan yang lagi susah gitu, yang tidak punya pilihan. Ada yang nanya, utang saya besar sekali, apa mungkin ya Allah membayarkan utang saya? Lah dia bisa, Allah mengizinkan dia punya utang segitu, masa Allah nggak sanggup bayar utang itu? Halo, kalau dia serius mau bayar utang, Allah akan, ya gini, kita kan berutang dengan izin Allah, terlepas Allah ridho atau tidak karena niat dan cara kita yang salah, tapi terjadinya kita punya utang adalah biiznillah. Ada yang diizinkan tapi tidak diridhoi Allah. Nah, kalau misalkan segini kita punya utang, Allah izinkan, lalu Allah ngebayar segitu, kan bukan hal yang susah dong hadirin. Allah maha kuasa atas segala-galanya. Makanya selalu niat bayar, selalu ikhtiar untuk membayar, selalu berdoa agar Allah membayarkan. Masya Allah.